Ia melatih para penguasa tentang cara memerintah seluruh bangsa. Namun jika Niccolo Machiavelli menulis The Art of Seduction, alih-alih The Prince, pendekatannya akan terlalu gelap, terlalu penuh perhitungan, bahkan mungkin terlarang. Ini bukan romansa. Ini dominasi, pengaruh, dan perang psikologis. Hari ini kita akan mengungkap metode Machiavelli yang paling kejam untuk menarik wanita manapun kepada Anda, bukan dengan menjadi yang paling menarik atau paling menawan, tetapi dengan membuatnya percaya bahwa pilihan ada di tangannya. Sementara setiap gerakan diarahkan secara diam-diam oleh Anda di balik layar. Ini bukan cinta, ini strategi. Kata orang, cinta itu buta. Machiavelli akan menyeringai mendengarnya. Karena cinta, setelah Anda membersihkan parfum dan puisinya, tidak ada hubungannya dengan kebutaan. Ini strategi, ini leverage, ini keseimbangan halus antara kendali dan penyerahan diri, antara keterbukaan dan pengaruh. Dan jika politik adalah seni memerintah rakyat, maka cinta adalah seni memerintah hati. Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, hanya karena niat yang disamarkan sebagai takdir. Hal yang sama berlaku dalam cinta. Setiap tatapan, setiap jeda, setiap momen hening menjadi negosiasi atas wilayah emosional. Dua orang bertemu, dan tanpa menyadarinya, mereka mulai menggambar batas tak kasat mata di sekitar satu sama lain. Siapa yang memimpin? Siapa yang mengikuti? Siapa yang memegang kekuasaan setelah perang emosional berakhir? Ketika Machiavelli menulis Sang Pangeran, ia tidak hanya mengajari para penguasa cara mendominasi rakyatnya. Ia mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang kodrat manusia. Orang-orang mendambakan ilusi kebebasan, namun diam-diam mendambakan bimbingan. Mereka menginginkan seseorang yang memberi makna pada kekacauan mereka, meskipun orang yang sama itu adalah pencipta kekacauan tersebut. Dan mungkin itulah mengapa cinta terasa politis, karena cinta bukanlah pertemuan yang setara. Cinta adalah tarian persepsi, persuasi, dan kekuasaan yang berkelanjutan. Dalam setiap hubungan, betapapun polos atau lembutnya, ada perebutan tak kasat mata untuk otoritas emosional. Satu orang menentukan tempo, mendefinisikan suasana, menentukan arti keheningan dan kapan keheningan itu berakhir. Yang lain bereaksi, menyesuaikan diri, menunggu. Dinamika kekuatan ini tidak selalu terlihat. Ia tersembunyi di balik kasih sayang, di balik tawa, di balik kelembutan. Namun di balik semua itu tersimpan pertanyaan kuno. Siapa yang menguasai takhta perhatian? Perhatian adalah mata uang baru cinta. Di dunia yang tenggelam dalam kebisingan, memberi seseorang perhatian penuh memberi mereka kekuatan. Saat Anda lebih memikirkan mereka daripada mereka memikirkan Anda, keseimbangannya menjadi miring. Anda telah berinvestasi dalam mata uang yang tidak pernah sepenuhnya kembali. Itulah pajak emosi yang tersembunyi. Machiavelli mungkin menyebutnya upeti kasih sayang, pembayaran emosional yang dilakukan sepasang kekasih untuk menjaga ilusi kesetaraan tetap hidup. Ia pernah menulis bahwa manusia digerakkan oleh dua kekuatan utama, cinta dan ketakutan. Dalam percintaan, kedua kekuatan ini berada dalam keseimbangan yang rumit. Terlalu banyak cinta membuatmu lemah. Terlalu banyak ketakutan menciptakan jarak. Keahliannya terletak pada pemahaman bahwa kasih sayang dan kecemasan saling menguatkan. Gairah tumbuh subur bukan dalam kenyamanan, melainkan dalam ketegangan antara hasrat dan ketidakpastian. Politisi mempertahankan kekuasaan mereka dengan menyeimbangkan harapan dan ketakutan. Para kekasih tanpa sadar melakukan hal yang sama. Setiap aku merindukanmu adalah slogan kampanye. Setiap aku baik-baik saja adalah kebohongan diplomatik. Setiap kita perlu bicara adalah deklarasi perang. Medan perang mungkin tak terlihat, tetapi konsekuensinya nyata. Siapa yang membentuk emosi satu sama lain? Siapa yang menulis kisah hubungan? Siapa yang akan dikenang sebagai orang yang memegang kendali ketika segalanya mulai runtuh? Machiavelli percaya bahwa senjata terhebat seorang penguasa bukanlah pedang, melainkan persepsi. Tampil setia, tampak lembut, tampak rentan, sambil tetap strategis di balik permukaan. Dalam cinta, ini menjadi panggung emosi. Kita menampilkan kerentanan bukan hanya untuk terhubung, tetapi untuk memengaruhi cara kita dipandang. Kita menunjukkan rasa sakit kita untuk membangkitkan simpati, kegembiraan kita untuk menarik perhatian, dan diam kita untuk memancing rasa ingin tahu. Individu paling berpengaruh dalam hubungan bukanlah mereka yang paling merasakan, melainkan mereka yang memahami perasaan mereka dan mampu memanfaatkannya dengan bijaksana.
Cinta menjadi negosiasi penampilan. Anda tidak sekadar jatuh cinta pada seseorang. Anda jatuh cinta pada versi mereka yang sesuai dengan kebutuhan emosional Anda. Anda melihat apa yang ingin Anda lihat, dan mereka menampilkan apa yang mereka ingin Anda percayai. Seperti diplomat yang berjabat tangan sambil menyembunyikan